begitu ngerti. Setiap saya ada satu saya doakan karena dia di Surabaya, saya di Solo ya, cuman pakai WA setiap dia manifestasi itu ilmunya juga lumayan ya. Setiap itu pernah tumpah darah loh saudara, darahnya benar-benar sampai tumpah darah itu berulang kali, 15 kali ada ya, 15 kali ada. 15 kali ada, tapi satu orang bertobat maka malaikat itu bersorak-sorai. Amin. Amin. Tuhan, saudara, saya akan langsung pada firman Tuhan, saudara ya. Pada firman Tuhan, tadi saya sudah bergumul, saya harus sampaikan ini ya untuk saudara. Saudaraku yang dikasih, setiap saudara yang datang ke tempat ini pasti punya persoalan dan permasalahan, betul? Betul? Ya. Siapa yang tidak punya masalah tolong angkat tangan. Semua punya ya? Semua punya ya. Semua punya masalah dan persoalan. Tetapi saudara, bagaimanakah saudara menyikapi masalah dan persoalannya? Bagaimanakah saudara ini bisa mendapatkan jalan keluar sehingga saudara dapat mendapatkan satu kuasa Tuhan atau jalan keluar atau kemenangan, atau saudara dikatakan ada satu benar-benar kehidupan saudara ini berubah. Ya, kita mau belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan banyak contoh-contoh ya. Saat ini saya akan bagikan di dalam Markus pasal yang kelima ayat 21. Bisa ditayangkan ya? Tadi terus terang tapi saya ketinggalan di jalan, ingat ya. Nah, bisa Oke, di sini ya. Oke saudara, Markus pasal yang kelima mulai ayat 21, saudara, perhatikan ya. Perhatikan ayat 21, saudara. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia sedang melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23 ya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini diceritakan ada seorang yaitu yang bernama Pak Yairus. Nah, Pak Yairus ini seorang kepala rumah ibadah. Ya, kepala rumah ibadah, dia punya persoalan yang sangat berat ya menurut secara manusia. Menurut sebagai seorang hamba Tuhan ya, karena dikatakan Pak Yairus ini kepala rumah ibadah ya, punya persoalannya apa? Dia punya anaknya sakit keras, hampir mati ya, hampir mati. Nah, siapakah Pak Yairus? Pak Yairus ini seorang punya namanya kan dikatakan ya kepala rumah ibadah, atau dikatakan sebenarnya pendeta. Seorang pendeta itu punya nama baik ya. Seorang pendeta itu saudara dihormati ya. Seorang pendeta ini dia punya sesuatu yang berbeda, terpelajar. Saudara, saya katakan setiap masalah persoalan itu kalau datang tidak pernah pilih-pilih ya. Kamu orang terpelajar, kamu orang kaya, kamu orang mampu, tidak pernah pilih-pilih. Engkau orang biasa, jemaat biasa ya, tetapi kalau persoalan itu datang tidak pernah pilih-pilih. Dan kalau persoalan datang itu tidak pernah permisi atau mungkin dodok. Saya persoalan mau datang, udah. Ya, bahasa Jawanya tuh ujuk-ujuk, bahasa kerennya tiba-tiba. Betul ya? Datang silih berganti. Nah, kita mau belajar dari Pak Yairus ini. Saudara, ayat yang kedua tolong ya, ayat yang kedua. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah di depan kakinya. Yes. Ketika dia melihat Yesus, saudara, apa yang diperbuat oleh Pak Yairus ini?
Ya, kalau saya melihat dari dalam ayat 22 dengan sikap dan tindakan Pak Yairus, seorang hamba Tuhan yang rendah hati, ya, yang rendah hati. Karena apa, saudara? Karena di sini dikatakan datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika dia melihat Yesus, saudara, apa yang di sini dikatakan, tersungkurlah di depan. Tersungkur. Dengan bagaimana cara dia tersungkur? Saudara, lihat ke depan. Yang ke depan, atau saya minta satu orang supaya ini tidak dapat siapa? Oh, Maria, oke, Maria, kamu berdiri di sini ya. Saya ini Pak Yairus, ini Tuhan Yesus Bapak. Ya, sorry ya, bukan Tuhan Yesus perempuan, tapi karena ini untuk apa? Peragaan, peragaan. Nah, saudara, pada saat itu ya, datanglah seorang yang bernama siapa? Pak Yairus. Pada saat dia ketemu Yesus, saudara perhatikan, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Lalu dia berkata, anakku, ya, datanglah kepadaku bahwa anakku itu sakit keras. Ya, untuk kau tumpang tangan supaya anakku tetap hidup. Saudaraku yang dikasih, ini adalah satu sikap kerendahan hati. Sikap orang yang memiliki kerendahan hati, dia pasti dilakukan dengan sikapnya, saudara. Sikapnya. Dan hari-hari sekarang ini, saudara, ya, kerendahan. Terima kasih ya, Maria Yesus memberkati. Saudara, hari-hari sekarang ini, saudaraku ya, hari-hari sekarang ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya kerendahan hati. Ya, orang yang rendah hati, saudara, itulah yang Tuhan cari. Orang yang rendah hati dia akan mengalami kuasa Tuhan. Orang yang kerendahan hati, saudara, dia akan mengalami mujizat Tuhan. Orang yang rendah hati, saudara, dengar baik-baik, dia akan dipakai menjadi anak. Amin, amin. Nah, saudara, di sini dikatakan ya, supaya ia selamat tetap hidup. Ayat 24, ya 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desak di atasnya. Yes, saudaraku yang dikasih, kalau saudara membaca kebenaran firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, di mana Yesus berada pasti orang banyak datang. Amin. Ya. Apa dikatakan di mana Yesus? Dikatakan di sini dikatakan, lalu pergilah Yesus pergi kemana? Untuk dia apa? Untuk dia cepat datang ke tempatnya Pak Yairus. Nah, ini orang banyak ini, saudara, orang banyak itu berbondong mengikut dia, berdesak-desak. Di mana Yesus berada, berbondong-bondong orang cari Yesus. Dengan kata lain, di mana Yesus berada, orang banyak datang kepada Yesus. Mengapa? Saudara dengar baik-baik. Orang banyak datang kepada Yesus, ya, datang kepada Yesus. Saya tahu Yesus ini dapat memberikan satu solusi dalam kehidupan manusia. Bukan hanya solusi, bukan hanya jalan keluar, tetapi Yesus ini menjadi jawaban dalam setiap manusia. Ya, jawaban, saudara. Apapun masalah dan persoalannya, kalau saudara dan saya datang kepada Yesus, Yesus sekali-kali tidak pernah menolaknya. Amin. Saudara, Pak Yairus ini, saudara, ya, berbondong-bondong ya, orang banyak mengikuti, berdesak-desak malah ya di dekatnya. Untuk apa? Untuk dia ikut datang ke tempatnya Pak Yairus. Ayat berikutnya, ayat 25. Nah, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya. Pada saat rombongan Yesus ini dengan orang banyak mau pergi ke tempatnya Pak Yairus, saudara, ya, datang, tiba-tiba muncullah, saudara, ya, dicegat, saudara, ya, dicegat rombongan ini. Lalu di sini dikatakan ada di situ, ya, ada di situ, saudara. Di sini dikatakan perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudaraku, ini adalah orang biasa, seorang perempuan. Ya, seorang perempuan ini, perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita. Ketemulah dengan rombongan itu, ya, ketemu dengan rombongan itu sehingga rombongan itu berhenti, ya, berhenti. Ayat yang ke-26, ya,
36. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Saudara, wanita 12 tahun ini adalah gambaran, ya, gambaran atau saya katakan begini ya, wanita 12 tahun ini dia bukan hanya sakit secara fisik, tetapi dia juga sakit secara batinnya. Karena apa? Pada zaman dulu ya di Israel, kalau seseorang itu ya punya penyakit pendarahan, maka orang itu akan dikucilkan, orang itu akan disendirikan, ya, tidak diorangkan, tidak dianggap, dan setiap orang yang melihat dan datang, lalu orangnya akan mengatakan najis. Saudara, jadi perempuan 12 tahun ini gambaran seseorang yang tidak punya masa depan. Ya. Sakitnya bukan hanya sakit pendarahan saja, tetapi sakit secara jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak atau emosi. Dikucilkan, tidak diorangkan, sakit, tidak sakit, ya, sakit. Nah, pada saat itu perempuan ini berusaha untuk mencari Yesus. Dan dikatakan tadi yang sudah kita baca ya di dalam ayat yang ke-20, 26, yang telah berulang-ulang diobati berbagai macam berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Saudaraku, mungkin perempuan 12 tahun ini dia cukup orang yang mungkin dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Dia berusaha dari tabib ke satu tabib untuk mencari kesembuhan. Kalau mungkin pada saat ini orang ini punya sakit ya, sakit parah, berusaha dari dokter Surabaya tidak kurang canggih, dan larilah ke Penang tidak canggih, cari lagi kemana, ke Singapura, sampai dikatakan habis ya, semuanya habis ya, semuanya habis. Tidak ada faedahnya. Karena apa? Keadaannya bukan tambah baik, semakin memburuk. Habis-habisan. Mungkin pada waktu itu dia punya kekayaan, zaman dulu onta, zaman dulu sapi, zaman dulu kambing, zaman dulu dia punya emas, sampai habis untuk mencari kesembuhan. Ya, mencari kesembuhan. Sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Karena apa? Ya, karena wanita ini berusaha. Saudara, kalau saya pelajari mereka semuanya sampai habis, wanita ini mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan apa yang ada dalam dirinya, ya, apa yang ada dalam dirinya. Saudara, kalau di dalam dunia tidak ada yang kita andalkan, ya, tidak, dia punya kekayaan semuanya habis, semuanya habis. Dia mengandalkan kekayaannya, dia mengandalkan mungkin kekayaan dan kekuatannya sampai habis, tidak sembuh, semakin justru sebaliknya ya, sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Saudara, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-5, kita buka Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Siapa yang hafal? Siapa yang ya? Yeremia 17, sorry, ini salah ya. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ya. Saudara, beginilah firman Tuhan. Kalau saudara membaca firman Tuhan, ada kata beginilah firman Tuhan, itu merupakan satu peringatan untuk saudara dan saya. Ya, setiap saudara membaca firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Jadi firman ini benar-benar ya, benar-benar saudara perhatikan. Lalu di sini dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yes,
Orang yang mengandalkan dengan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan kekayaannya, orang yang mengandalkan kedudukannya, kata firman Tuhan, terkutuklah. Arti dari terkutuk apa? Tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban, seperti perempuan 12 tahun mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya, ternyata penyakit itu semakin memburuk, ya, memburuk dan parah, habis semuanya untuk mencari kesembuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Andalkan. Ayat yang ke-7, dari Yeremia pasal yang ke-17. Saudara perhatikan ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Diberkati. Kebalikan daripada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya berharap saudara yang ada di tempat ini andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau saudara mau mengalami pemulihan, saudara mengalami diberkati Tuhan, satu, andalkan Tuhan. Ayat yang ke-8, berikan kemuliaan ya. Saudara belajar, kalau saudara mau tepuk tangan saudara, jangan separuh-separuh, ya kan ya, jangan separuh-separuh. Kalau saudara angkat tangan, kalau angkat tangan ya benar-benar angkat tangan, jangan setengah tiang. Setengah tiang itu tanda kematian. Amin. Ya, ayat yang ke-8, ya kan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami apa? Datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Ini janji Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, seumpama saudara ini seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Walaupun keadaan panas terik ya, tetapi daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Hari-hari ini banyak orang yang khawatir. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami satu beban berat, saudara. Karena apa? Kondisi situasi yang ada, yang sedang menekan ya dalam kehidupan saudara ya, khususnya bangsa Indonesia tercinta ini saudara, tidak mengalami satu krisis yang melebihi sampai tidak ada makan, tidak ada kekurangan ya. Saudara, ada yang di sini tidak bisa makan 3 kali, tolong angkat tangan. Saya akan berdoa. Saya akan berdoa ya. Semua masih makan 3 kali ya? Ya? Tidak yakin. Aku makan sekali kok 2 kali ya, gitu saudara ya. Ya, makan 3 kali kan? Ya. Nggak pernah sampai minta-mintakan, tapi cuma utang. Ya, sama utang gitu saudara. Nah ya, yang tidak berhenti menghasilkan buah artinya diberkati kehidupan saudara. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke dalam A9 ya, 9. Ya, 9. Oh, udah sampai situ aja. Ya, sampai ayat yang kita andalkan Tuhan. Jemaat di tempat ini dulu ya, andalkan Tuhan. Amin. Nah, perempuan yang kembali kepada kisah perempuan ini tadi. Nah, saudara, perempuan ini saudara ya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat yang keberapa? 27. Yuk. Ayat 27. Saudara, saya kecepatan enggak? Bisa terima ya? Saya mau tanya sampai jam berapa? Sampai Tuhan Yesus datang. Yang benar. Itu terlalu lebay. Mau jam 12 malam? Saya nggak mau. Saya mau tanya dulu, sepakat. Yang sini terus apa berhenti? Terus apa berhenti? Yang sini terus apa berhenti? Yang sebelah sini terus apa berhenti? Saya bukan tukang parkir. Terus ya. Oke, kembali supaya saudara tak sepanjang yang saya. Nanti kalau saudara sepanjang saya dulu. Ya, saudara, ayat yang keberapa? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini saudara, dia sudah mendengar tentang berita-berita Yesus, ya, berita-berita tentang Yesus.
Dia mendengar, saudara, mendengar hari-hari terakhir pendengaranmu didengar apa? Ya, dalam situasi kondisi ini saudara, dengarlah firman Tuhan. Kalau saudara dengar firman Tuhan, saya terlalu percaya maka iman saudara ini akan bertumbuh. Amin. Iman saudara ini akan dikuatkan sehingga engkau menjadi anak-anak Kristen, anak-anak yang kuat. Amin. Anak-anak kuat tampil beda, masalah boleh datang, tetapi janji Tuhan akan menyertai kau. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Di sini dikatakan berita-berita tentang Yesus. Ya, apa sih berita-berita tentang Yesus? Berita-berita tentang Yesus adalah berita pengharapan, berita penghiburan, berita kemenangan, saudara. Pada saat itu perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Sebab pada waktu Yesus berada di sana, pada waktu itu di Israel, dia akan melakukan, memberi yang terbaik untuk apa? Menolong manusia, melepaskan, membebaskan, menyembuhkan. Maka perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke 10 ayat yang ke-17, saudara ya. Roma 17 ayat 10. Saudara dicatat. Saya sering kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saudara harus ada 4D. Saudara perhatikan. 4D. D pertama dicatat. D yang kedua direnungkan. Saudara, kalau saudara dicatat jangan disimpan di tas, jangan disimpan di meja. Tetapi apa? Dibaca, dibaca. D pertama dicatat, D kedua D pertama dicatat, D kedua dibaca. Amin. Dibaca. D yang ketiga direnungkan. D yang keempat dilakukan. Amin. Amin. Ini loh. Maka saudara akan tampil beda. Saudara jadi orang Kristen itu punya warna ciri. Amin. Jangan sama dengan orang dunia. Amin. Di dalam Roma 17 ayat 10. Salah. Balik 17 dulu ya. 17:10. Di situ dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu timbul, saudara, dari pendengaran akan firman Allah. Seberapa banyak saudara betul ya? Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara mendengar banyak-banyak khotbah, mendengar firman, maka itu iman itu akan timbul. Ya. Iman itu akan timbul, maka saudara jadi orang Kristen yang kuat. Yuk kembali di dalam wanita ini tadi ya, wanita 12 tahun pendarahan. Lalu dia mendengar tadi ayat berapa ya, 27 atau 28 tadi. Nah, lalu di sini dikatakan wanita itu mendengar tentang berita-berita tentang Yesus. Timbullah iman daripada perempuan 12 tahun. Seseorang saudara ya. Ayat yang ke-27 Sorry ya, multimedia. Ya sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena wanita ini timbul pada saat dia mendengar, karena di sana ada namanya Yesus menyembuhkan, Yesus memberikan jalan keluar, Yesus menolong ya, Yesus ya melepaskan. Dia mendengar tentang nama Yesus, timbullah iman. Maka saudara, orang yang timbul iman, dia tidak akan tinggal di tempat. Tidak akan di tempat. Wanita ini saudara, wanita di tengah-tengah ya, berita tentang, maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekat Yesus dari belakang. Yes. Maka wanita ini akan melangkah mencari Yesus. Secara manusia, dia pendarahan 12 tahun. Saudara, mungkin dia dikucilkan ya, mungkin pada saat dia datang itu dengan apa ya, mungkin dengan jalannya nggak normal, nggak kuat lah, ya, sempoyongan, saudara, sempoyongan dia nggak kuat, bahkan dia diejek, hei engkau
najis, engkau bau. Tetapi perempuan ini mempunyai satu tekad, satu strong will yang kuat untuk datang bahkan untuk menjamah daripada Yesus. Ini mempunyai satu kemauan keras ya. Lalu di tengah-tengah orang banyak yang mendekat Yesus dari belakang dan berusaha menjamah jubahnya. Itu tidak mudah. Untuk menerobos sebagai seorang 12 tahun punya penyakit pendarahan, itu tidak mudah. Mungkin dia kedesek-desek, saudara, dia jatuh. Ya, dia akan bangkit lagi, berusaha untuk menjamah. Nah, begitu juga saudara, kalau saudara dan saya punya iman, ya, punya iman, saudara. Alkitab saudara akan tulis ya, saudara nanti bisa dibaca ya, saudara. Yakobus pasal 2 ayat yang 17 ya, di situ iman tanpa perbuatan pada hakikatnya akan apa? Tetapi iman disertai perbuatan mujizat. Amin. Amin. Perempuan ini punya iman loh, saudara, timbul. Dia berusaha didesek-desek orang banyak. Mungkin dia dibully, diejek, tetapi engkau najis, engkau bau, ngapain engkau datang? Sempat juga saudara didesek, jatuh, sempat. Tapi karena iman, bahasa Tuhan adalah bahasa iman. Dan dia punya satu iman yang kuat. Asal ku jamah saja, ya, maka aku akan sembuh. Ayat yang berikutnya. Oh, sebab katanya asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Malam hari ini saudara, apapun kondisi saudara, mungkin saudara datang pada saat dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh. Kalau saudara punya iman, kita mau tiru ya, bagaimana perempuan 12 tahun ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan. Oleh sebab itu kita tiru. Amin, amin. Saudara punya masalah, punya persoalan, dia adalah solusi jalan keluar bagi saudara dan saya. Amin, amin. Maka perempuan ini saudara, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya apa? Sembuh dari penyakitnya. Amin. Bukan lama-lama, seketika sembuh. Bahasa Tuhan adalah bahasa iman. Ya, bahasa Tuhan bahasa iman. Karena apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara punya harapan apa? Minta disembuhkan, minta dipulihkan, hidupku jatuh bangun di dalam apa? Di dalam masalah keuangan, gagal demi kegagalan terjadi. Dengar baik-baik. Bahasa Tuhan, bahasa iman, dasarnya iman. Amin. Amin. Ya, kembali ya. Lalu berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku yang dikasih, seseorang kalau bersentuhan dengan iman, maka firman Tuhan dikatakan seketika itu juga sembuh. Amin. Seketika itu juga sembuh. Kalau saudara hari ini, saudara apapun masalah persoalan saudara, saudara yakin seketika itu juga sembuh. Amin, amin. Yuk, ayat berikutnya. Yes. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Saudara, perempuan wanita 12 tahun ini punya iman. Ya, pada saat dia menjamah, seketika juga. Jadi saudara, pada saat itu Yesus merasakan ada kuasa supranatural itu keluar dari tubuh Yesus pada saat jamahan iman. Saat jamahan. Kenapa orang-orang banyak berdesak-desak tidak mengalami mujizat? Mungkin karena dia tidak punya iman. Mungkin karena dia mau datang sebagai apa? Sebagai penggembira. Ya. Oh, di situ ada Yesus, benerkah Yesus menyembuhkan gitu? Kan banyak orang Kristen juga jadi penggembira kan? Ya kan ya? Oh, datang. Oh, itu tuh datang bantuan yang ini, coba bener enggak? Begitu. Nah, begitu juga. Di sini dikatakan apa ya? Nah, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar. Ada satu
kuasa yang supranatural itu keluar dari diri Yesus karena satu jamaah ini. Saudara, ada satu jamaah iman. Nah, di tengah-tengah orang banyak bertanya, siapa yang menjamah Tuhan? Karena Yesus tahu ini ada kuasa supranatural ini keluar. Dan dia berkata, siapa yang menjamah aku? Ayat berikutnya. Ayat berikutnya 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Dengan baik sendiri. Yesus mengetahui, mata Yesus itu mata yang sangat tajam. Ya, sangat tajam, saudara. Yesus tahu siapa yang menjamah aku. Ini loh murid-muridnya sok tahu. Ya, sok tahu dia mengatakan, murid-muridnya menjawab, engkau melihat loh Tuhan, orang-orang yang banyak berdesak-desak, ya, berdesak-desak, tapi engkau mengatakan siapa yang menjamah aku. Sok tahu. Banyak kan jadi orang Kristen itu juga sok tahu. Seringnya ngatur Tuhan. Di sini tidak ada. Amin. Amin. Kalau ada bertobat. Ya kan? Kalau ada bertobat ngatur Tuhan. Tuhan, aku pokoknya mau ini, nendakin ini. Aku tidak mau Tuhan. Aku tidak mau melayani. Ya. Tuhan, aku berdoa maunya ini. Aduh, namanya pendoa. Sekarang tuh pendoa banyak banget saudara. Saya ini basicnya pendoa. Ya. Pendoa yang roh itu saudara ada. Maunya roh itu saudara. Ya. Kita harus imbang antara roh dan kebenaran. Ya. Saya ini juga roh, tapi kalau itu bukan daripada Tuhan, saya akan tolak. Harus sesuai dengan firman kembali. Nah, banyak loh saudara saya alami para pendoa ini sok tahu banget. Ya. Kalau manusia sok tahu, tapi Tuhan itu maha tahu. Mirip kan? Ya. Maha tahu sama sok tahu. Ya. Nah, saudara, engkau yang menjamah, siapa yang menjamah aku? Lalu ayat 32, yuk. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal ini. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah ada sesuatu dalam dirinya, dalam hatinya, maka Yesus tidak akan pernah melepaskan sampai dia mendapatkan orang itu. Ayat berikutnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saya dapetin di sini saudara ya, saya didapati perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan akan kembali lagi tersungkur. Wanita yang sudah mengalami zaman Tuhan, ada hati, punya hati yang begitu rendah hati dengan sikap dan perbuatan. Orang yang selalu tersungkur di hadapan Tuhan itu memiliki kerendahan hati. Dan hari-hari terakhir ini saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang rendah hati. Amin. 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 Orang yang rendah hati, lalu dia menceritakan tampil bersungguh di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya. Ayat 34. Oke. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu. Amin. Iman saudara. Imanmu telah menyelamatkan kau, pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Sembuhlah, pergi dengan selamat, sembuh dari penyakitmu ya. Itu iman saudara, iman. Ya, iman. Puji Tuhan saudara ya. Masih ada waktu ya? Bisa sampai jam berapa ya? Semangat Tuhan. Wah, berarti jemaat di sini haus dan lapar. Ya kan, haus dan lapar. Kalau belum kenyang, belum berhenti, gitu ya. Ya, luar biasa. Ya. Nah, saudara, lalu di sini, saudara jadi iman itu orang-orang sekali. Ya, kalau itu saya akan lanjutkan lagi. Ya, tadi kan setuju kan, sudah setuju, masih terus. Yuk, ayat berikutnya, saudaraku, ya di sini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah. Nah, saudara.
Nah ya, saya akan bagas ini ya, rumah ibadah itu, dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi untuk menyusahkanku. Saudara, pada saat itu ya, rombongan yang mau pergi ke tempat rumah Pak Yairus berhenti karena perempuan ini. Yesus memberi pelayanan kepada perempuan ini, tetapi kepala rumah ibadah di namanya Pak Yairus, seorang hamba Tuhan, kepala rumah tangga. Saya katakan pendeta, dia nggak ngamuk-ngamuk, loh guru, Yesus kan aku dulu, seharusnya kamu kan harus mendoakan anakku dulu. Enggak, perempuan ini yang 12 tahun, kan harusnya aku. Engkau nggak adil, dia nggak ngomel, nggak sungut-sungut. Jadi karakter seorang hamba Tuhan ini, orang yang punya kerendahan hati, saudara, dia akan membuka hatinya lebar. Amin. Bahkan lebih lagi, saudara, pada saat itu, saudara, ketika Yesus masih berbicara kepada siapa? Kepada perempuan 12 tahun ini ya, pendaran. Lalu datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Percuma lah kamu mendatangkan siapa? Yesus. Percuma ya. Di sini katakan ya, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan? Saudara, ini saudara. Hamba Tuhan ini Pak Yairus, dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Tapi tetap ya, itu merupakan satu proses pengujian jadi kepada Pak Yairus ini. Ya. Tapi yuk ayat berikutnya, yuk dengan cepat ayat berikutnya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepadanya, kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Saudaraku, situasi kondisi seperti ini ya, kalau saudara terintimidasi dengan keadaan situasi, saudara punya kekhawatiran ya, punya ketakutan karena masalahnya silih berganti datang tanpa permisi ya, silih berganti ya tanpa permisi. Saudara, mungkin saudara, saya akan menyekolahkan anakku ya, untuk lanjut sekolah lagi, perlu biaya ya, belum dapat biaya, ingat kontrakannya habis, lalu ya kan ya tertutup-tutupin terus lagi, ada lagi saudara harus bayar cicilan ya, numpuk saudara. Itu solusinya, andalkan Yesus dalam hidup. Amin. Dia adalah solusi. Lalu di sini jangan takut, percaya saja. Amin. Coba kiri kanan, jangan takut, percaya saja. Kurang jelas. Ayo kerja. Jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja. Ya, percaya saja. Lalu ayat berikutnya, saudara ya. Lalu Yesus memperbolehkan seorang pun, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara siapa? Yesus. Saudara, kalau Yesus mau melayani seseorang itu tidak perlu orang banyak ya. Sebab orang banyak itu meribut-ributi loh saudara ya. Kadang-kadang dia tidak ada satu keseharian meribut-ributi ya, buat ribut. Maka Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini 3 orang ini saudara, karena dia dekat kepada Yesus. Amin. Orang yang dekat kepada Yesus, saudara, orang yang punya pengalaman pribadi dengan Yesus, orang yang punya kedalaman dengan Yesus, dia akan tampil beda. Amin. Amin. Yuk ayat berikutnya. Yes. Mereka di kepala rumah ibadah, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut nangis karena kehilangan anaknya Pak Yairus ya. Ribut ya, di sana ya, di sini ya, ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ada kematian, nangis ribut. Ayat berikutnya yuk. Sesudah dia masuk, dia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Saudara, ya. Cara
Cara berpikir manusia beda cara berpikir Tuhan. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Ya. Bukan, saudara. Cara berpikir, ya. Mereka mengatakan apa? Mengapa kamu nangis, ya? Mengapa kamu ribut dan nangis? Anak ini tidak mati, tetapi apa? Tidur. Ayat berikutnya, yuk. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk kamar anak. Saudara, orang itu malah dikatakan ini tidur, tapi ditertawakan. Udah kamu keluar buat ribut, ya, buat masalah, keluar gitu, saudara ya, keluar gitu ya. Nanti yang boleh masuk adalah kedua orang tuanya dan 3 murid dan Tuhan Yesus. Jadi tidak orang banyak, ya. Yuk ayat berikutnya lagi ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, tali tanggung, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangun. Ya. Yesus hanya berkata, karena dia full punya kuasa. Nah, orang percaya pun, ya, memiliki, saudara, diberikan kepercayaan, otoritas di dalam hidupmu itu ada kuasa. Cuman kita itu tidak pernah menggunakan kuasa yang diberikan, ya, diberikan itu. Maka bangunlah, ya. Yuk ayat 40. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Apapun kondisi dan masalah, ya. Satu kesaksian di dalam firman Tuhan setelah itu saya akan berdoa. Markus pasal yang ke-10, ya, ayat berapa? Markus pasal 10 ayat 46. Saudara, ini ceritanya ada seorang pengemis yang namanya Bartolomeus. Setiap hari dia duduk di tempat di pintu gerbang, ya, pintu gerbang pada saat di mana Yesus itu akan lewat, ya. Ayat yang punya. Nah, saudara perhatikan pintu gerbang di Yeriko. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara, pada saat itu Yesus akan masuk di Yeriko, ya. Orang itu, ya, karena orang banyak berbondong-bondong, oh Yesus mau lewat dengan suara gitu, saudara, ya. Bartolomeus ini pengemis, orang buta, tidak dapat melihat, tetapi pendengarannya itu dengar. Dia mendengar. Lalu Bartolomeus bukan, ada apa toh? Ada apa? Orang katakan, Yesus orang Nazaret itu mau lewat. Yesus orang Nazaret mau lewat. Dia katakan, karena berbondong-bondong yang mengikuti Yesus itu orang banyak, jadi riuh, ribut gitu. Maka Bartimeus ini, ada apa? Yesus orang Nazaret itu loh mau lewat. Yesus orang Nazaret mau lewat. Lalu ayat berikutnya, ya. Lalu dia, ya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus matanya buta, tetapi pendengarannya itu mendengar. Sebab pendengarannya itu mendengar tentang nama Yesus, bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus menolong, bagaimana Yesus melepaskan orang mati, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Dia dengar. Pada saat dia dengar, Yesus mau lewat, timbullah iman pengemis tadi, ya. Timbullah iman itu tadi, ya. Timbullah iman, ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Timbul iman. Lalu dia apa? Di sini, ya. Ia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin orang
berikutnya. Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berbicara, "Anak Daud, kasihanilah aku." Betul. Orang banyak diam, buta, bisik kamu. Ya. Ya. Tetapi semakin dia dilarang, semakin teriak keras. Ininya namanya iman. Ya. Semakin keras. Ya, sebentar. 48. Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yuk, ayat 40 berapa? 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Yesus terpaut dengan cerita Bartimeus itu adalah cerita iman. Seseorang punya iman. Apa sih iman? Saudara itu percaya sebelum saudara menderita. Itu iman. Bartimeus ini tadi terus berteriak. Orang banyak diam kamu menegur, tetapi karena iman dan dengar. Karena iman pengemis itu. Yesus tidak menghiraukan banyak orang, tetapi mati Yesus tertuju kepada cerita orang kita. Lalu di sini dikatakan apa? Lalu Yesus berhenti. Saudara, orang banyak tidak dihiraukan, tetapi menghiraukan satu orang, karena itu cerita iman. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Ayat 50. Yes. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubah. Saudara, jubah pengemis ditinggalkan. Saudara, orang yang duduk-duduk itu dia, orang pengemis itu punya jubahnya kotor. Jubahnya mungkin bau, jubahnya tuh warnanya sudah enggak putih, enggak hitam, enggak abu-abu kali, udah pokoknya lecek, maka ditinggal. Lalu apa? Di sini, lalu ia menanggalkan jubah, dia segera berdiri lalu pergi mendapatkan Yesus. Ya, ayat 51. Imam ya. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kukehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Rabuni." Ya, Rabuni, orang buta itu, ya, supaya aku dapat melihat. Yesus ini ajaib. Apa yang harus aku tolong? Apa yang aku harus buat? Kata pengemis itu, ya. "Apa yang aku kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ya, terakhir 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergi." Apa? Iman. Amin. "Pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanan. Amin. 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 Bagi saudara malam hari ini yang perlu pertolongan dengan Yesus, ya, miliki iman. Kalau saya sampaikan kebenaran firman, saudara timbul iman, ya, disertai dengan perbuatan. Satu ayat lagi, ya. Jam 10 kok. Ada yang minta jam 12. Saya masih baikkan jam 10, ya. Jam 10. Saudaraku yang dikasih, 1 Korintus 4 ayat 20. Yuk, ya, 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat 20. Terima kasih sekali kerjasama yang bagus dengan multimedia. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ya, sebab kerajaan Allah terdiri dari sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi apa? Dari kuasa. Amin. Bukan perkataan, tetapi dari kuasa. Dengar baik-baik. Kuasa Tuhan ada di tempat. Amin. Kuasa Tuhan akan menjamah. Boleh saya lanjutkan 10 menit? Ya, 10 menit lagi. Yuk kita akan buka di dalam
Matius 4 ayat 24. Matius 4:24, dengar baik-baik. Matius 4:24, yes. Ya. Maka bersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaan. Saudara, perhatikan, tersiar tentang nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, lalu kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Malam hari ini mungkin keadaanmu sedang buruk, ekonomimu, buruk kesehatanmu, buruk gak ada damai sejahtera. Bisa kan? Buruk, ya, buruk, ya. Lalu di sini dikatakan apa? Keadaannya yang menderita berbagai penyakit, apapun penyakit, berbagai macam penyakit. Ya, ayat ini saya sangat senang sekali ya. Dan sengsara, sudah ada penyakit sengsara, menderita lagi saudara. Yang kerasukan, yang sakit ayat, yang lumpuh. Lalu Yesus apa? Menyembuhkan. Katakan amin. Amin. Ini yang Yesus kerjakan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat Tuhan tetap sama. Satu ayat. Oke, satu ayat. Ya. Matius yang pasal 9 ayat 35. Pasal 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus keliling loh saudara, berkeliling ke semua kota dan desa. Semua kota dan desa. Keliling artinya Yesus melakukan pelayanan sebagai Yesus sebagai manusia, keliling saudara. Bukan hanya di kota-kota tetapi di desa-desa. Saudara, pelayanan saya itu dari gunung ke gunung saudara, dari desa ke desa. Saudara, dari desa ke desa. Saudara, saya ini dari tanggal 15 saya belum pulang ke Solo. Ya, belum pulang ke Solo. Ya, tanggal 19 saya dari tanggal 15 terbang 16 terbang ke Singapura. Tanggal 21 saya ada di Jakarta pelayanan. Setelah pelayanan saya ke mana? Lalu saya di Palangkaraya. Ya, Palangkaraya saya pulang lagi saudara, pulang lagi ke Jakarta. Saya ada pelayanan di Sentul, saya ada pelayanan juga saudara ya di Jakarta, dan beberapa orang yang mengalami keterikatan sehingga saya harus membakar jimat-jimat saudara. Ya, membakar jimat-jimat. Ya, nanti saya dari sini besok Selasa saya harus terbang ke Pontianak. Tanggal 7 atau tanggal 6 saya boleh sampai di rumah di sini. Keliling saudara untuk memberitakan tentang nama Yesus. Amin, amin. Lalu saudara ya, di sini semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan. Amin. Injil Kerajaan surga dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin, amin. Memberitakan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami saudara bahwa saudara mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, yuk libatkan diri saudara. Untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan. Paling enggak saudara bersaksi. Saudara bersaksi tentang siapa? Nama Yesus. Ya. Saudara, buat si pengacau iblis itu saudara ya, KO di bawah kaki saudara. Saudara ada pujian, saya sangat senang sekali. Tadi kan nama Yesus ya di atas segala-galanya. Tapi dari awalnya dikatakan bangkit, serukan nama Yesus. Apa? Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup dengan kuasa namanya. Stop. Saudara aja, kalau saya ini dulu pembimbing anak-anak muda. Saya senang sekali dengan anak-anak muda.
saudara, anak-anak muda itu karena sistem di dalam gereja kami itu adalah pemuritan. Saya punya 12 murid, tadi seperti Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Jadi gembala saya punya 12 murid, termasuk saya gembala punya 12. Saya harus meneruskan 12 murid dari pemuritan saya itu. 8 jadi hamba Tuhan, yang 4 jadi apa? Jadi pengusaha sama jadi apa? Dokter spesialis, ya, dokter spesialis. Salah satu murid saya ya adalah Franky Kuncoro, ya, itu saya didik dia dari SD. Nita Setiawan, Yonatan Setiawan, ada beberapa sudah jadi hamba, sampai sekarang hubungan masih baik. Nah, saudara di sini dikatakan apa? Penginjilan kerajaan, saudara menyelamatkan. Oleh sebab itu tadi dikatakan bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasamu, kita buat apa? Dengar. Orang Kristen hanya bisa buat iblis gemetar. Saudara, betul? Makanya kalau saudara hanya membuat iblis gemetar, gemetarnya hilang, maka iblis itu akan apa? Akan bangkit mutik-mutik atau apa ya? Apa? Mengganggu lagi. Karena saudara buat iblis gemetar. Kalau saya tidak mau iblis itu, saya buat iblis itu terkapar. Kaki kita punya kuasa, amin. Ya, kita buat iblis terkapar. Nah loh, gemetar sama terkapar beda tipis. Beda mana? Beda tipis enggak? Ya. Sok tahu sama apa? Maha tahu. Betul? Kita buat iblis terkapar, kalahkan tipu dayanya ini dengan kuasa nama Yesus. Jadilah orang Kristen yang membuat iblis itu terkapar dalam hidupmu. Amin. Kalau iblis itu terkapar, dia nggak akan ngerecoin saudara, akan membuat intimidasi, nggak akan membuat apa namanya hidupmu ini ya, imanmu itu dibuat goyah. Buat terkapar, jangan gemetar. Amin. Siapa malam hari ini akan buat iblis terkapar? Angkat tangan. Ya. Katakan, saya siap buat iblis terkapar. Sekali lagi kurang mantap, saya buat iblis terkapar. Amin. Amin. Jangan saudara di sini nanti saudara keluar ya, ada gelap-gelap. Banyak orang Kristen yang takut sama setan. Amin, 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 amin. Saudara, siapa yang di sini sering sakit kepala? Sakit kepala? Ada, tidak mamaku. Ya, satu. Ada lagi. Loh, saudara, jangan akan sembuhkan loh. Benar. Nanti jangan saya keluar, Bu, tadi saya yang sakit kepala. Lewat kairosnya. Ya kan? Ada yang sakit kepala. Nah, ngaku lah ya. Ngaku, nah, lo. Ya, mata Tuhan tertuju kepada. Amin. Sering sakit kepala. Ya. Ada lagi, siapa yang saudara ini punya asam lambung tinggi sehingga sampai saudara ini sesak? Itu kok banyak lagi. Ya. Tadi sakit kepala, asam lambung. Asam lambung benar ya. Sampai saudara mendesak, Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Amin. Tuhan akan menyembuhkan. Saudara, ya. Tuhan akan menyembuhkan. Siapa yang di sini saudara punya sakit ini? Saya rasakan di sini. Rasa saraf kejepit. Ini terus itulah. Saya akan kesaksian supaya iman saudara kuat ya untuk nama Tuhan. Pada saat saya ada di Palangkaraya, saudara, saya turun dari pesawat. Saya dikatakan Mami Dip. Saya tuh nama kerennya, nama kerennya Mami Dip ya. Mami Dip, jadi anak-anak saya itu banyak sekali ya. Yang nakal ada, ya. Yang mitnah juga ada, yang nusuk dari belakang juga ada loh. Ada yang sayang, banyak yang sayang, saudara. Ya. Banyak yang sayang. Sebab apa? Kalau saya dari kota demi kota tuh saya punya rumah loh, saudara. Ya. Tidur di tempat ini, jadi tidur di tempat ini gitu, saudara. Banyak loh, saudara. Saudara, ya, Mami Dep hari ini langsung besok ya Mami Dep. Saya sudah janji itu sama ibunya. Memang sakit apa?
Pokoknya sakitnya tuh dia budek ya. Terus sama saraf kecepit. Terus sama anehnya anaknya tuh penyakitnya aneh. Oke, enggak apa-apa saya bilang. Saya senang saudara, saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya lihat ibunya ini umur berapa? 78. Masih cantik. Saya kata, "Ibu, kenapa sudah lama enggak telinganya enggak dapat mendengar?" Iya. Kurang lebih saya 10 tahun yang lalu saya pernah naik pesawat. Nah, pada saat saya naik pesawat itu saya dalam kondisi flu berat. Sehingga menurut dokter ya telinga saya tuh itunya pecah kendang telinga itu pecah ya, jadi tidak bisa mendengar ya, bisa mendengar. Terus ibu nggak bisa jalan enggak. Saya juga pernah jatuh sehingga saraf saya ini tulang sini kejepit sakit sekali, saya nggak kuat berdiri. Saya katakan, Tuhan Yesus sangka, ibu percaya kalau hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan? Iya percaya, itu yang menjadi satu kerinduan saya. Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakit saya. Saya percaya ibu, saya percaya. Oke, katakan ya. Oke. Nah pada saat itu saya berdoa, saya masukkan, coba ibu masukkan telinga 2 itu ke jari telunjuk masukkan di dalam telinga. Saya berdoa bla 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 dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit yang bukan daripada kuman aku cabut, aku perintahkan keluar, dan kami perkatakan telinga engkau terbuka, telinga engkau benar. Saudara, benar sembuh seketika. Terus yang sininya 78 saudara, 78 jalan aja susah. Ibu percaya akan ada api saat ini yang akan menyentuh penyakit ibu. Percaya ibu, percaya. Dan seketika itu dia bisa berjalan sampai dia nangis. Tuhan Yesus terima kasih. Seketika itu juga kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Anaknya saudara, anaknya punya sakit itu bukan daripada kuman ya, tetapi dari kuasa kegelapan. Aneh-aneh seperti itu. Saya lihat matanya ini bukan mata orang normal. Saya berdoa ya, kamu tumpang kepala kamu. Saya akan berdoa, terima api. Akhirnya teriak, dia berdiri, saudara, dia berdiri, sembayangan mau jatuh. Saya menahan supaya nggak jatuh. Ini ada seorang bapak menahan. Saya tahan saudara. Sini saya tuh dicengkeram keras sekali saudara, keras sekali sehingga kayak cakaran kuku. Dalam nama Yesus keluar kamu. Ya, saya kasih minum, tumpah saudara. Ya, tumpah. Saya ada bekas di sini ya, merah, cukup lumayan perih gitu kan, cakaran itu. Karena kenapa? Karena ibu kan, saya tuh mau ditekan, jadi saya tuh nggak kuat, poyongan saya perlu bantuan pegangan. Dia teriak sudah. Di sini saya. Pas itu pada saat itu ada menara doa, saya berdoa, saya ambil minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, segala serangan panah api si jaga bla bla bla. Seketika itu dia bisa sembuh. Malam hari siapkan iman. Amin. Siapkan iman. Apapun masalah dan persoalan.